Nah, kita akan mulai belajar tentang analisis volume dulu ya. Jadi bicara tentang volume, cara kerja kita selalu kalau kita mau trading, bahkan kalau mau investing pun saya selalu follow the big fish ya. Kita ini small fish. Small fish itu artinya gimana? Modal kita nggak sampai ratusan miliar. Mungkin Anda di sini yang modalnya ratusan miliar, berarti Anda udah itu sih strategi yang dipakai harus fundamental, nggak boleh technical. Technical ini sebenarnya adalah strategi retail ngikutin big money gitu. Nah, kalau big money mau pakai technical ya boleh-boleh aja, cuman saran saya lebih ke fundamental. Jadi small fish follow the big fish. Artinya apa? Di dalam kita berinvestasi jangka panjang, kita mengenal ada yang namanya saham blue chip dan ada saham second liner. Ya, kalau investasi jangka panjang, saya lebih suka saham blue chips di masa yang lagi bearish kayak gini, masuk ke saham blue chips. Kenapa? Karena saya melihat pola pikir dari institusi atau big money, mereka akan beli yang blue chips dulu. Sehingga portofolio mereka nanti kinerjanya akan menjadi mirip dengan kinerja IHSG atau bahkan lebih baik dari kinerja IHSG ya. Jadi portofolio mereka akan lebih baik dari kinerja IHSG jika nanti digabung dengan saham second liner. Nah, itu adalah mindset yang saya gunakan untuk investasi jangka panjang. Sama juga ketika saya berinvestasi jangka panjang, seringkali saya mencari riset-riset dari sekuritas-sekuritas besar. Ya, saya mau cari tahu sekuritas ini dia merekomendasikan saham apa. Tujuannya bukan melihat akurasinya sekuritas ini atau gimana, enggak. Saya melihat ukuran dari sekuritas atau aset manajemen ini. Ketika dia bilang saham ini bagus atau gimana, maka yang saya perhatikan bukan analisisnya, yang saya perhatikan adalah siapa investornya, siapa kliennya mereka. Ketika analisis ini disodorkan ke klien mereka, ketika analisis ini disodorkan ke investor mereka, apakah investor atau klien mereka itu akan beli dalam jumlah banyak atau enggak? Kalau kliennya banyak retailnya biasanya nggak akan terlalu ngaruh, tapi kalau kliennya banyak yang institusi akan sangat berpengaruh sekali terhadap gerak harga saham tersebut. Oleh karena itu saya seringkali berteman untuk melihat pandangan-pandangan secara objektif. Oh, ternyata saham seperti ini tuh yang disukai oleh institusi A, B, C, dan D gitu. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah mindset saya untuk investasi jangka panjang. Yang tadi masih bicara tentang investasi dan menggunakan analisis fundamental. Jadi ketika kita menggunakan analisis fundamental pun, saya tetap menganut mindset saya bahwa saya harus follow the big fish. Saya nggak mau sotoy atau sok tahu, saya analisis sendiri, wah ini menurut Ellen fundamentalnya bagus, tapi ternyata sekuritas nggak suka, ternyata aset manajemen nggak suka, siapa yang mau beli? Jadi dalam jangka panjang tetap ya, saya akan follow the big fish. Itu untuk investasi secara fundamental tetap cari the big fish. Dan secara teknikal untuk trading saham yang menarik seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa perusahaan itu yang fundamentalnya tuh acak-adut, jelek, tapi harga sahamnya bisa naik. Nah, biasanya kalau saham-saham seperti ini, dia naiknya nggak akan long lasting. Artinya biasanya mentok setahun. Jarang banget perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya jelek, dia bisa naiknya itu sampai saya 5 tahun berturut-turut, kayak BCA naik terus, itu paling turun bentar, naik lagi, kayak gitu. Itu jarang banget ya. Tapi kalau gitu bisa nggak kita manfaatkan? Bisa banget. Makanya saya bilang dari awal kemarin, kita sebagai seorang pelaku pasar harus sangat fleksibel, ya, fleksibel. Kalau misalkan institusi lagi masuk ini buat investasi jangka panjang, kita lihat cara masuknya gimana. Oh, ketika lagi crash, lagi bearish. Tapi nanti kalau kondisi market udah normal, ternyata yang gerak adalah saham-saham second liner yang fundamentalnya which is nggak jelas, kita bisa ngikutin juga dengan cara apa? Dengan cara menggunakan analisis teknikal yang saya sebut dengan strategi super trader. Ada strategi super trader, ada strategi swing trader, nanti kita akan lihat bedanya di mana. Nah, ketika kita ngikutin uang besar, hati-hati jangan sampai tergigit. Maksudnya gimana? Ya, hati-hati kita terutama dalam beli saham jumlahnya kita harus atur jangan sampai ngelebihin rata-rata bid offer pada hari itu. Kalau kita beli saham melebihi dari bid offer, melebihi dari likuiditas, maka yang terjadi adalah kita jadi susah jualannya. Siapa yang mau beli? Dan ketika kita beli, sebaiknya ketika
likuiditas atau volume dari perdagangan saham tersebut memang lagi meningkat. Jangan pas lagi sepi-sepi. Jadi ini juga yang menjadi alasan terakhir-terakhir ini kalau kita ngikutin cara kayak gini, harga saham ketika nge-swing itu cepat banget naik dan cepat banget turun. Ini saya bahas di belakang ya, biar Anda nggak bingung. Intinya adalah prinsipnya kita selalu follow the big fish ya. Karena kita mau follow demand yang besar. Nah, caranya gimana kita follow the big fish? Ya, kita kembali lagi melakukan analisis harga dan volume. Ketika kita melakukan analisis harga, yang kita cek adalah siklus, trend, support resistance, pattern, dan juga candlestick. Ini udah saya susun berdasarkan prioritas. Jadi jangan hanya perhatikan candlestick aja atau support resistance aja tanpa Anda melihat trend. Nah, volume analysis. Intinya adalah kalau volume tinggi, ya, volumenya tinggi, ini mengkonfirmasi signal yang muncul pada harga, ya. Volume rendah, ini tanda anomali. Oke, contohnya gimana? Saya akan kasih lihat di sini. Kenapa kita menggunakan volume? Karena volume ini yang menunjukkan kekuatan supply and demand, ya. Di mana supply and demand adalah satu-satunya yang bisa menggerakkan harga naik dan turun. Apapun penyebabnya, mau Donald Trump nge-tweet, mau pandemi, mau perang dagang, mau apapun, ya. Jadi ini yang sebagai wujud atau cerminan dari tindakan seluruh investor, apapun penyebabnya. Ketika demand meningkat lebih besar daripada supply, harga saham naik, dan sebaliknya, ketika demand turun lebih kecil daripada supply, harga saham akan turun. Nah, prinsipnya seperti ini, seperti perkalian, harga naik, volume naik, maka signalnya adalah confirm bullish. Harga turun, volume tinggi, signalnya adalah confirm bearish, strong bearish. Harga turun, tapi volumenya kecil, berarti daya jualnya sudah mulai sedikit, tekanan jualnya sudah mulai sedikit. Wah, ini tanda-tanda nih mau balik naik. Nah, sebaliknya, ketika harga naik, yang tadinya volumenya tinggi, harga naik, volume tinggi, harga naik, volume tinggi. Tapi ketika dia harga naik, naiknya udah nggak terlalu signifikan, dan volume transaksinya kecil, berarti ini naiknya udah mulai nggak kuat nih, ini tanda mau balik turun. Nah, ini sebenarnya materi yang kita ajarkan di dalam workshop Super Trader. Saya ambil dikit di sini. Jadi workshop Super Trader itu banyak ya, lebih banyak bicara tentang strategi beli jual. Sedangkan kalau analisis teknikal ini pengantar aja sebenarnya gitu ya. Nah, teman-teman sekali lagi volume analysis ini sangat penting sekali. Ketika harga naik tinggi dan volume transaksi tinggi, disitulah momentum terjadi. Dan ini ketika seorang super trader masuk tuh ketika terjadi harga naik dan volume naik. Nah, kalau swing trader biasanya saya pakai yang reversal. Reversal tuh artinya harganya udah mulai turunnya udah mulai kecil ya, dan volumenya udah mulai kecil. Ini tanda-tanda mau reverse. Nah, biasa saya tetap nunggu candle-nya mulai agak-agak hijau dikit, intraday, udah mulai ada pergerakan plus 0,1% itu kita mulai masuk. Dan itu kalau kita masuk cepat banget naiknya. Ini yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga pergerakannya sangat cepat sekali. Oke, gimana caranya tahu volume tinggi? Ya, caranya volume tinggi sesimpel ini. Kita tidak menghitung angkanya berapa, tapi kita melihat secara visual. Kita melihat bar volume. Nah, ini jelas banget terlihat volume tinggi, jauh di atas rata-rata. Dan kalau kita pakai robot juga, kita gunakan sistem trading secara otomatis ya, teknologi kita ini juga bisa membantu untuk menganalisis volume tinggi dengan melihat volume yang naik di atas rata-rata gitu. Contoh confirm itu gimana? Ini harga turun, volume turun. Harga naik, volume naik. Ini namanya confirm. Confirm apa dia? Nah, ini confirm salah satu tanda bullish reversal. Nah, sedangkan kalau di sini ini harga naik, volume naik, harga turun, volume turun, naik, volume naik, gini lagi. Ini tanda confirm juga, confirm tren ini terjadi satu perubahan tren dari tren sideways menuju tren positif ya. Ini confirm juga nih, ini berarti masih oke, trennya masih bisa dipercaya. Kecuali nanti kalau harga naik tapi volumenya turun, ini berarti terjadi satu divergensi. Contohnya seperti ini.
Nah, ini yang saya bilang tadi, harga naik tapi volume transaksinya turun. Ini contoh satu tanda reversal atau divergensi. Kalau udah terjadi kayak gini, hati-hati ya, hati-hati, jangan masuk. Palingan kalau masuk dia cuma short term aja naiknya.